ada pintu timur dan ada pintu barat. Dan Rasulullah bersembunyi di dalam celah itu, ya, di semacam gua. Bersembunyi di sana bersama Abu Bakar As-Siddiq selama 3 hari 3 malam. Kemudian karena saking gencarnya pencarian tersebut, di antara kaum kafir Quraisy ada sebagian orang dengan dibantu oleh para pencari jejak, ada sebagian orang yang tiba di atas batu yang di bawahnya Rasulullah bersembunyi bersama Abu Bakar. Yang ketika itu Abu Bakar pun merasa khawatir, bukan khawatir atas keselamatan diri beliau, tapi khawatir atas keselamatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah tanda cinta Abu Bakar, beliau khawatir akan keselamatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Abu Bakar berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, lau nadhara ahaduhum mawdi aqdamaihi la ra'ana." Seandainya salah seorang dari mereka melihat ke bawah kaki mereka, ya, melihat sedikit saja ke bawah kaki mereka, maka tentulah mereka akan dapat melihat kita. Dari riwayat ini yang menunjukkan bahwa riwayat yang menyebutkan bahwa di sana ada sarang laba-laba atau ada burung merpati dan semisalnya, itu adalah riwayat yang tidak sahih. Ada pertentangan dengan riwayat Abu Bakar yang mengatakan seandainya mereka melihat ke bawah kakinya, niscaya mereka akan melihat kita. Kemudian Rasulullah SAW berusaha menenangkan Abu Bakar. Ya Abu Bakar, kama dhannuka bithnaini Allahu thalithuhuma. Rasulullah SAW berkata kepada Abu Bakar untuk menenangkan beliau, "Ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, bagaimana menurutmu dengan 2 orang dan Allah lah yang ketiganya? Allah yang akan menolong mereka." Ya. Karena Allah pasti menolong orang-orang yang beriman, apalagi nabinya. Apalagi Abu Bakar seorang yang siddiq, sahabat setia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang tersebut, para pencari tersebut, tidak mampu untuk mendapati Rasulullah yang bersembunyi di dalam gua Thawr yang berada di puncak Jabal Thawr. Ya. Kemudian setelah itu, waktu itu yang menjadi informan Rasulullah SAW adalah Abdullah, anaknya Abu Bakar. Ya. Beliau bersama Rasulullah dan Abu Bakar di dalam gua. Sebelum subuh beliau kembali ke Mekah untuk memantau, mencari informasi-informasi berkaitan tentang pencarian Rasulullah. Kemudian disampaikan kepada Rasulullah. Kemudian setelah 3 hari 3 malam pencarian sudah mulai reda, barulah Rasulullah turun dari Jabal Thawr yang ditemani oleh Abu Bakar, kemudian didampingi oleh seorang penunjuk jalan, seorang guide yang bernama Abdullah ibn Buraikid. Beliau yang menjadi penunjuk jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menuju ke kota Madinah. Ya, beliau berjalan mengikuti alur Laut Merah, terus berjalan, kemudian melewati jalur bawah, kemudian singgah di lembah yang disebut dengan lembah Qudayd. Kemudian akhirnya beliau tiba di kota Madinah, di perkampungan Quba. Dan kemudian peristiwa hijrah ini dijadikan sebagai awal kalender atau awal perhitungan untuk tahun Hijriyah. Berarti kalau kita ditanya tahun kapan Rasulullah SAW bersembunyi di gua Hira atau di gua Thawr, kapan Rasulullah SAW dan Abu Bakar berangkat menuju ke Madinah untuk hijrah? Jawabannya jelas, ya. Sekitar tahun 622 Masehi yang bertepatan dengan tahun 1 Hijriyah. Nah, itu sedikit yang kita sampaikan terkait tentang Jabal Thawr yang sebentar lagi insyaallah kita akan saksikan. Dan tentunya kita tidak bisa naik karena tingginya lumayan tinggi. Saya selama di sini baru sekali naik. Ya, baru dapat setengah, baru sampai setengah, udah setengah rasa nyawa saya. Lelah. Jadi kita tidak perlu naik dan juga tidak ada anjuran untuk naik ke tempat-tempat seperti itu. Karena setelah Rasulullah SAW
menjadi setelah Rasulullah mampu menaklukkan kota Mekah, setelah Rasulullah menaklukkan kota Mekah, Rasulullah tidak pernah mencontohkan untuk naik ke Jabal Thur dan semisalnya. Apalagi fenomena yang kita saksikan sekarang, kalau kita naik ke Jabal Thur, di situ masya Allah ada orang salat, ada orang berdoa, ada orang mencium-cium batu yang sekitar Jabal Thur. Ya, macam-macam dilakukan, hal-hal yang sejatinya bertentangan dengan syariat, tidak didasari dengan dalil yang sahih. Jadi itu tidak perlu kita lakukan, sehingga cukup kita melihat sejarah yang ada di Jabal Thur dan apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah untuk mempertahankan dan memperjuangkan dakwah Islam ini. Dengan begitu kan Islam bisa sampai kepada kita saat ini. Ya, itu semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ustaz. Kalau ke depan sana kan penuh. Ya. Belum tentu bisa masuk. Ya. Kalau yang di sebelah sebelumnya bisa masuk di dalam sana. Saat nanti kita ada enam syarat itu. Data aja lah. Hah? Ya, ya. Gimana? Berarti kita lihat saja. Di depan aja ya. Nggak usah. Turun. Dari satu turun kita langsung. Ya, rasanya nggak terlalu panas. Iya. Jadi jamaah bisa dilihat sebelah kanan, ya, itu sebelah kanan ada Jabal Thur. Nanti berhenti sebentar. Ya, berhenti sebentar. Sebentar aja ya. Dan guanya bukan di puncaknya itu, tapi kita turun lagi ke gunung sebelah kanannya. Di sana tempat guanya. Dia semacam celah di sebuah batu ya. Menghadap kanan. Ya, semua menghadap kanan untuk lihat Jabal Thur. Ini dia sebelah kanan ini Jabal Thur. Ya, itu banyak orang naik, rupanya putih-putih itu ya, orang naik. Jadi naik ke atas puncaknya, kemudian turun lagi ke kanannya, ada bukit ke kanannya. Di sana tempat jabalnya, tempat gua Thur. Yang namanya gua Thur. Nanti Di sini aja di sini. ya. Nanti kita di Makajar bentar ya, mau beli air di sini. Ya, ya. Nah, ini sebelah kanan itu ya Jabal Thur. Nah, sebelah kanan. Tapi kita tidak turun saja. Ya. Itu sebelah Bisa kanan ya. kelihatan nggak? Itu. Yang sebelah kanan. Kunci. Udah. Nampak? Nggak mau foto orang. Udah. Oh, udah. Yang bisa difoto-foto dulu itu dari atas bis biar lebih jelas.